Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Suara NATO. Siang hari ini sangat spesial, perdana kami melakukan interview. Sudah ada Bapak Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, Bapak Haji Iskandar Kamaru SPT, yang alhamdulillah hari ini juga kita telah melaksanakan HUT, hari ulang tahun Kabupaten Bolang Mongondo Selatan yang ke-13. Kita akan mereview beberapa, merefleksi kembali prestasi-prestasi ketika Kabupaten Bolang Mongondo yang tercinta ini lahir, di mana sudah angka ke-13, walaupun ini angka yang masih seumur jagung kalau bisa dibilang Pak Bupati. Jadi akan disampaikan oleh Bapak Bupati semenjak dilantik kemarin, sudah ada hampir 100 hari. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi sahabat podcast Suara NATO, kita akan berdiskusi terkait dengan pencapaian Kabupaten Bolang Mongondo Selatan sampai hari ini. Jadi Pak, mungkin di sini saya akan mereview sedikit beberapa pencapaian dari Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Yang pertama adalah terkait dengan opini BTP yang kita 5 tahun sudah berturut-turut yang kita telah capai. Kemudian adalah ada penyelenggara pemerintahan terbaik di Provinsi Sulut dalam kategori nilai yang sangat tinggi pada laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah LPPD tahun 2016 hingga 2018. Kemudian ada laporan akuntabilitas kinerja LAKIP dengan nilai B. Kemudian juga ada penghargaan di bidang agama, Pak, pendidikan dari Menteri Agama RI. Ada juga penghargaan kepatuhan dan implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur desa BPJS ketenagakerjaan tahun 2019, dan masih banyak lagi. Kira-kira Pak, ada yang ingin disampaikan ke kami, khususnya kepada sahabat podcast Suara NATO? Baik, terima kasih sahabat podcast Suara NATO dimanapun berada, terutama dari masyarakat dari Iligon sampai Molosipat. Di hari ulang tahun yang ke-13 Bolang Mongondo Selatan, yang alhamdulillah baru kita peringati tadi dari upacara sampai dengan sidang paripurna, dan hari ini kami baru selesai melaksanakan paripurna. Benar apa yang disampaikan tadi, dan terkait dengan prestasi-prestasi sahabat podcast, kita baru 13 tahun, tapi kita harus bersyukur baru seumur jagung, tapi prestasi-prestasi dapat kita raih secara bersama. Contoh dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan keuangan kita alhamdulillah sudah 7 kali berturut-turut kita WTP, ya 7 kali berturut-turut. Bukan berarti tidak ada penyelewengan keuangan di sana, tapi kita paling tidak dalam pengelolaan keuangan kita sudah kategori BPK itu kita sudah baik, walaupun ada secara administrasi kita TGR dan lain sebagainya, itu biasa. Paling tidak sudah patuh dan taat terhadap aturan, dan itu alhamdulillah mulai dari pengelola keuangan, kemudian pengguna anggaran dan lain sebagainya. Kemudian ada prestasi di tingkat laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kita kategori tinggi, dan alhamdulillah di Sulawesi Utara kita termasuk tinggi di 15 kabupaten kota. Kemudian yang ketiga, kita untuk sakip, ya kita mempunyai nilai B. Ya, kita ke depan nanti kita bagaimana berusaha mencapai BB. Yang saya sampaikan tadi ini adalah upaya penyelenggaraan pemerintah daerah. Mulai dari Haji Herson Mayulu di Pasangan Madu yang 2010, kemudian yang beliau meletakkan dasar bagaimana pemerintah yang baik, kemasyarakatan, pembangunan yang ada di Bolsel, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kemudian masuk di periode kedua beliau Haji Herson Mayulu dan saya waktu itu sebagai wakil bupati. Prestasi ini kami bisa pertahankan, bahkan kami mampu tingkatkan kaitan dengan itu. Selanjutnya ada yang namanya BPJS ketenagakerjaan, jaminan sosial Pak ya. Ya, jaminan sosial. Sahabat podcast, perlu kami sampaikan bahwa di Bolsel kaitan dengan jaminan ketenagakerjaan tadi kami melaunching khususnya untuk jaminan ketenagakerjaan untuk
kecelakaan untuk kematian bagi petani dan nelayan. Nah, tadi kami sudah memperterimakan itu kepada yang berhak. Kebetulan ada nelayan yang meninggal, ahli warisnya menerima. Itu 42 juta. Nah, kenapa itu? Karena kami memberikan jaminan kepada masyarakat. Luar biasa. Nah, selanjutnya untuk BPJS, saya melalui Pak Sekda beberapa hari yang lalu telah berkoordinasi dengan BPJS. Ada yang menunggak, tapi kita tidak boleh. Yang kesehatan, Pak. Ya, yang kesehatan. Kita tidak boleh membayar itu dijaminkan oleh APBD karena kita ada dua, yang dari pusat, yang PBI yang PBI, iuran dari pusat, kemudian ada yang ditanggulangi oleh APBD. Yang menjadi kendala kita, ada masyarakat yang kelas 3 dia menunggak pada saat dia mandiri. Nah, maka oleh pemerintah daerah itu disubsidi, itu dibayar oleh pemerintah daerah dan dialihkan dia dari mandiri kepada PBI yang ditanggung oleh APBD. Luar biasa, Pak. Jadi Pak, perlu saya garis bawahi khususnya untuk program jaminan sosial ini, itu ada 2 program kecelakaan kerja dan kematian, dan alhamdulillah manfaat itu telah dirasakan oleh ahli waris yang tadi juga diperterimakan kepada ahli waris. Nah, ini merupakan salah satu juga dari bagian visi misi Bapak, di mana ada perlindungan jaminan sosial di situ. Kemudian diwejantahkan dalam program 11 program prioritas, dan ini alhamdulillah sudah dirasakan masyarakat. Terkait dengan kendala ini Pak, kira-kira sampai hari ini progresnya seperti apa Pak dengan telah dilaksanakannya program perlindungan dua jaminan ini untuk petani dan nelayan, dan juga di cover seluruh masyarakat. Oh ya, untuk kendala kita tidak terlalu banyak. Kendala kita yang pertama kaitan dengan data. Ya, karena memang ada yang nelayan tapi aktivitas sehari-harinya petani. Bahkan di KTP-nya dia petani, tapi justru dia nelayan. Itu yang membuat kita. Tapi alhamdulillah dalam awal-awal setelah kami dilantik, data itu yang saya memerintahkan pada Sekda dan SKPD yang bersangkutan untuk memperbarui data itu. Alhamdulillah hari ini data itu sudah valid. Ya, petani dan nelayan sudah tersendiri. Kemudian yang kedua, kendala kita yang tadi yang saya sampaikan, untuk jaminan kepesertaan yang untuk kesehatan, yang dari mandiri ke PBI yang ditanggung oleh daerah, itu yang persoalan. Yang data alhamdulillah setelah kita 2-3 kali rakor dengan pihak BPJS, 2 kali saya dengan Wabu Padiri, terakhir tinggal Pak Sekda. Alhamdulillah data itu sudah mulai sinkron. Yang berikut perlu saya sampaikan bahwa ini menjadi janji-janji kami pada waktu kampanye. Ini alhamdulillah terwujud sebelum 100 hari. Sebelum 100 hari. Dan itu pasca dilantik. Nah, kami bahkan sudah membuat satu kartu yang namanya kartu berkah. Nah, kartu berkah ini di situ yang jaminan ketenagakerjaan petani, jaminan ketenagakerjaan nelayan, ya, kemudian yang beasiswa pendidikan, kemudian dana duka. Nah, beasiswa pendidikan ini ada 3 kita di Bola Mondu Selatan. Beasiswa yang anak asuh Pemda, itu yang dari desa, kemudian beasiswa prestasi dan beasiswa untuk yang tidak mampu. Nah, beasiswa prestasi ini ada yang S1, S2 dan S3. Sehingga ini untuk peningkatan sumber daya manusia kita di Bola Mondu Selatan. Luar biasa Pak, pencapaiannya Bola Mondu Selatan masih di usia 13 tahun ini Pak. Ya, kemudian Pak, yang ingin saya tanyakan kembali terkait dengan leading sektor kita. Kita kan leading sektor Kabupaten Bola Mondu Selatan ini hanya kelautan dan perikanan, unsur pertanian. Ya, tapi terlepas dari itu kita punya pariwisata yang begitu bisa dikatakan surga kecil yang jatuh dari surga Pak. Ya, pengembangan ke depan untuk sektor pariwisata seperti apa Pak? Jadi pariwisata termasuk dalam 11 program prioritas kami. Di samping pendidikan, kesehatan, UMKM, infrastruktur, pertanian, kemudian pariwisata. Nah, pariwisata kenapa harus kita dongkrak, apalagi di tengah pandemi ini? Nah, di desa itu ada yang namanya program wisata desa. Nah, kita punya itu. Karena apa? Wisata kita bawah laut, kemudian kita wisata di samping itu ada air terjun dan lain sebagainya. Kemudian kita ada wisata budaya. Nah, di pusat pemerintahan ini kita akan sementara bangun yang namanya wisata religi.
Kenapa? religi. Nah, di pusat ini kita ada namanya masjid, ada pura dan ada gereja. Ke depan nanti dan itu mudah-mudahan terakomodir dana PEN, sahabat podcast, saya akan buat taman di sana. Nanti itu akan menjadi taman religi. Taman religi. Nah, Tolong setiap dicatat minggu ya. ya. Podcast Suara NATO ya. Taman religi Ya. di pusat pemerintahan ini. Nah, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Luar biasa Pak. Ya. Ya, pencapaian yang sangat luar biasa. Ya, saya tertarik Pak. Tadi sudah diceritakan dengan baik terkait dengan leading sektor kita, perikanan, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, kelautan. Nah, sekarang ada terkait dengan yang masuk juga sudah sebagai prioritas Pak. Kalau saya tidak salah membaca visi misi itu terkait dengan teknologi terkini kita terkait dengan mungkin transport. Ya. Ada tentang internet. Ya. Jadi sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan wajib yang oleh masyarakat kita. Masih banyak beberapa Ya, kita memang masih blank ya, sahabat podcast. Mudah-mudahan seiring perjalanan waktu ini sudah mulai terjawab. Kenapa? Alhamdulillah Telkom sudah masuk dengan fiber optiknya yang di dalam tanah. Yang hari ini progresnya sudah 70%. Kemudian ada Indosat juga yang fiber optiknya mulai dibangun. Icon Place. Icon Place ini kita sudah ada MOU dengan mereka. Nah, itu menurut laporan dari Infokom, Kominfo, bahwa sudah 70% pekerjaannya. 70%. Nah, kita itu sudah MOU dengan mereka ke desa-desa, kantor-kantor desa. Nanti ini kalau sudah tersambung semuanya, setiap kantor desa ada namanya WiFi gratis dari Icon Plus karena kita sudah kerjasama. mungkin sih kalau di wilayah Ya, di wilayah Pinolosian Tengah dan Pinolosian Timur. Timur Pak. Di Pinolosian Timur tahun ini saya menganggarkan dan itu di 100 hari sudah terselesaikan. Yaitu satu tower Ya. yang di Posilagon untuk membantu masyarakat. Nah, karena memang spot yang ada di sana itu, ya kami pemerintah daerah memfasilitasi itu melalui itu. Jadi sahabat podcast, teman-teman yang ada di Pinolosian Timur tidak usah galau lagi, tidak usah risau lagi. Jadi tidak usah di media sosial dan lain sebagainya, belum merdeka. Mudah-mudahan terjawab semua ini. Ya. Ya. Luar biasa. Tadi juga saya menyampaikan kepada teman-teman masyarakat yang ada di ibu kota di alun-alun ada WiFi gratis sekarang. Ada WiFi gratis. Ya, di alun-alun. Jadi untuk para pemuda yang gemar game ataupun yang ingin mencari informasi Ya. bisa memanfaatkan itu. Ya, karena memang kita ke depan ini sudah sistem aplikasi. Aplikasi online. Ya, sudah aplikasi. Kenapa? Mulai dari pemerintahan bicara apa saja kita sudah aplikasi. Benar. Jadi kalau ini sudah semua titik-titik tahun ini insya Allah tuntas maka kita orang sudah aplikasi. Oke, Pak, ini pertanyaan saya lagi Pak terkait dengan ini di situasi pandemi COVID Corona yang semakin menggila Pak. Kita tidak tahu Pak Bupati kapan Corona ini akan berakhir dan hari ini pemerintah lagi giat-giatnya terkait dengan program vaksinasi. Kemudian juga ada refocusing anggaran. Kemudian juga ada terkait dengan herd immunity yang lagi digaungkan, kekebalan komunal agar kita bisa berdampingan dengan COVID ini. Ini sejauh ini pemerintah Kabupaten Mamuju Selatan langkah yang sudah dibuat seperti apa? Ya, alhamdulillah langkah-langkah kita apa yang diinstruksikan baik oleh Presiden melalui Menteri Kesehatan, Mendagri itu kita sudah laksanakan. Terkait dengan yang terpapar hari ini sahabat podcast yang perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah kita di bawah yang terpapar. Memang zona kuning ya. Kita sebenarnya kita zona hijau. Tapi oleh karena ada yang namanya klaster Polres. Ya, petugas yang bertugas di Polres ini tapi orang Tomohon dan orang Minahasa yang terpapar. Ya, alhamdulillah tidak tercatat di kita. Kaitan dengan itu kita semakin giat mensosialisasikan itu. Dan itu saya perintahkan sampai kepada pemerintah desa untuk bagaimana disiplin protokol kesehatan. Yang kedua, perintah untuk vaksinasi. Kita memang kekurangan stok. Dan mudah-mudahan vaksin. Pak Gubernur sudah berjanji. Dari target kita yang 58.000 sekian, kita sudah mencapai 23%. Ya, yang dosis 1, yang dosis 2 kita sudah 4%.
Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kemudian stok itu ada. Saya berharap kepada seluruh masyarakat, termasuk yang usia 7 sampai 12 tahun. Ya, kalau sukses kita melaksanakan vaksin ini, sahabat podcast, kita masuk di dalam namanya herd immunity. Ya, kita akan berhidup bersama-sama dan kita akan melawan COVID ini. Dan kita sudah punya kepercayaan diri bahwa kita sudah divaksin. Dan itu saya yakin dan percaya kita mampu melaksanakan itu dan mampu melewati itu. Luar biasa Pak. Ya, jadi sahabat podcast Suara NATO tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati bahwasanya Kabupaten Lamongan Selatan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lamongan Selatan melawan COVID. Ya. Kita bersinergitas secara lurus pada program pemerintah pusat terkait dengan bagaimana melawan corona ini. Ya. Terakhir Pak, mungkin saya ingin bertanya, kebetulan Lamongan Selatan bersama daerah lain akan melaksanakan CPNS 2021. Ya. Persiapannya terkait dengan ini Pak seperti apa Pak? Apakah Oh ya, alhamdulillah kita mendapat kuota CPNS. CPNS kita tahun ini mendapat kuota untuk CPNS mau terus yang P3K. P3K pun kita dapat 2 jatah, yaitu sahabat podcast Suara NATO saya sampaikan P3K untuk guru dan P3K untuk teknis. Nah, P3K ini dia secara langsung ke kementerian dan yang teknis dan CPNS kita di sini. Terinformasi sudah 2.000 lebih pelamar. 2000 pemalap? Ya. Itu dari luar juga Pak? Dari luar. Nah, tapi saya sudah panggil panitianya, BKD, ASN 3 dan saya sampaikan kepada Pak Sekda bahwa yang dari luar pada saat mengikuti tes di sini secara langsung, karena memang harus secara langsung, tidak boleh daring. Ya, harus ada surat vaksin, sudah divaksin, atau harus ada namanya apa namanya di rapid antigen. Ya, apalagi dari luar daerah. PCR ya? Ya, paling tidak itu. Kenapa? Mau Gorontalo saat ini ya penyebaran virusnya yang luar biasa, Manado dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan saya berharap anak-anak daerah kita mampu berkompetisi untuk bisa lolos di CPNS maupun di P3K. Luar biasa Pak. Ya. Ada satu yang saya lupa. Ya. Sahabat podcast kalian, Suara NATO ya. Ya, Suara NATO Pak. Ada satu program kami yang baru tadi kami sudah launching, yaitu pemberian seragam kepada anak sekolah. Untuk pendidikan. Ya, untuk pendidikan. Karena yang menjadi persoalan bagi orang tua saat ini, Gratis Pak itu? ya gratis ketika memasukkan anak sekolah ke SD maupun SMP. Kenapa tidak kasih sekolah? Mau beli baju tidak ada, Luar biasa. seragam, karena mau beli baras saja tidak ada, Pak Bupati susah apalagi kasih sekolah. Nah, maka pemerintah daerah menanggulangi itu. Dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD dan pakaian dari kelas 1 SMP sampai kelas 3. Dan itu ditanggung mulai baju seragamnya, tas sampai sepatu. Terkait dengan masalah UMKM Pak, ini kan kemarin pemerintah sudah melaunching ada undang-undang baru, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya. Kemudian ada turunan PP-nya terkait dengan bagaimana klaster UMKM, bagaimana peningkatan UMKM di daerah. Ya. Kira-kira seperti apa Pak? Jadi Pemerintah? saya sangat mensupport dan itu termasuk dalam program kita. Ya. Dari tengah-tengah pandemi ini alhamdulillah kita mendapat support dana dari pemerintah pusat. Ada 2.000 lebih UMKM di Bolsel. 2000 lebih Pak? Ya, yang mendapatkan support dana itu. Nah, saya suruh mendata kembali itu pelaku-pelaku usaha. Dan ini harus kita dorong. Kenapa? Di tengah-tengah pandemi ini, kemudian setelah ini. Nah, memang kalau usaha menengah ke atas kita belum ada. Kalau usaha menengah ke atas sudah dengan modal 5 miliar. Ya, Tapi yang ke bawah juga lumayan banyak. tapi yang ke bawah ini yang justru banyak. Ya, kita harus dorong itu. Termasuk industri-industri rumahan. Ya, itu sudah mulai jalan. Contoh minyak kampung. Nah, itu sudah mulai ada beberapa desa yang melalui BUMDesnya. Nah, ke depan ini nanti kita setelah didata mana yang kita prioritaskan. Kita support dananya atau sarananya, kemudian bagaimana hasilnya, pemasaran hasil. Luar biasa sahabat podcast Suara NATO, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati
terkait dengan pencapaian kalau bisa dikata Pak 100 hari ya, Ya. sebelum masa jabatan Bapak Ya. pasca dilantik. Nah ini Pak, paling terakhir saya ingin meminta Bapak untuk mungkin ada pesan. Kemarin Pak saya sempat mengikuti juga bagaimana Bapak mengunjungi para tokoh-tokoh pemekaran, Ya. makam-makam berziarah kubur yang sangat luar biasa itu mengindikasikan bahwa pemerintah hari ini menghargai betul jasa-jasa tokoh-tokoh pemekaran baik yang sudah meninggal maupun masih hidup. Ya. Kira dalam momen HUT ini momen apa Pak yang ingin Ya, disampaikan jadi kami sebagai generasi muda Pak? saya untuk sahabat podcast Suara NATO sekalian, masyarakat dari Iligon sampai Molosipaja, saya menitip pesan dan harapan. Daerah kita ini daerah yang berbudaya. Daerah kita ini daerah yang religius, bermartabat, yang oleh Bapak Haji Herson Mayur meletakkan pondasi itu. Nah, saya walaupun bagian dari perjuangan itu, tapi kita tidak boleh melupakan. Iya, jangan pernah Nah, melupakan jangan sejarah. pernah melupakan jas merah orang bilang. Orang-orang gaul bilang jas merah. Ya. Saya kemarin mengajak itu berziarah kepada para pejuang, yaitu Bapak Haji almarhum Haji Awemo Unedi yang Salongo. Beliau meninggal tahun 2013. Kemudian almarhum Haji Samsudin Kojimoha meninggal 2011. Mereka ini termasuk Bapak Haji Herson Mayur. Kemarin saya juga mengunjungi. Walaupun hari-hari kita bertemu hampir setiap hari, tapi saya membawa teman-teman SKPD untuk bertemu beliau. Agar supaya apa? Paling tidak kita mengetahui dan kita memberikan pelajaran kepada anak-anak cucu kita bahwa ini mereka-mereka yang berjuang. Bolsel ini lahir bukan karena simsalabim seperti itu, bukan. Tapi lahir atas perjuangan yang luar biasa. Sampai kita kumpul Dana Pak. ya dana, kumpul kelapa, kumpul botol untuk kita sama-sama memberikan itu ya kepada para presidium pemekaran waktu itu namanya. Sehingga saya berharap itu daerah ini Bolsel kita. Bolsel ini masih perlu, sehingga itu saya bilang tadi di sambutan. Mari sama-sama kita bergotong royong, nafas kita, perjuangan kita, pengorbanan kita, prestasi dan karya kita persembahkan untuk Bolsel. Siapapun dia, mari sama-sama kita bergandeng tangan. Mau dari sektor apapun. Iya, mau dari sektor apapun, kalian apapun, ya, profesi apapun dia, daerah kita ini daerah beradat. Mari jangan sia-siakan ataupun membiarkan adat itu. Ya, jangan sampai kita ditegur oleh para leluhur kita. Apalagi daerah kita ini bekas kerajaan. Ya, bekas kerajaan, Pak. Kalau bisa dikata daerah disumpah Pak ya. Ya, yang saya takutkan bahwa kita akan disumpah oleh para leluhur. Ya, Tapi saya jangan sampai kita disumpah. Pak, Ya, semua kita di lini apa saja. Saya berharap mari kita hargai dan kita hormati itu. Ya, luar biasa Pak. Ya, sahabat podcast Suara NATO, itulah tadi penjelasan Pak Bupati sangat luar biasa bagaimana di momen HUT Bolsel yang ke-13 ini kita bisa bersama-sama Pak Bupati di podcast perdana Suara NATO, dan insya Allah akan ada jadwal-jadwal podcast selanjutnya Pak. Ya. Mungkin kita akan ada di waktu dan tema yang lain Pak terkait Oh, bisa. Jadi sebelum ditutup ya, Pak Andika, saya terima kasih. Saya sampaikan kepada teman-teman, sahabat, saudara-saudara bahwa kita sudah punya fasilitas podcast. Nah, kalau boleh podcast ini bukan saja kita mengundang semua para tokoh muda yang punya ide, punya gagasan. Ya, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, OKP, kemudian organisasi apa saja, kita bisa undang di sini. Kami pun berencana Pak LHDM akan undang di sini Pak. Oh, luar biasa. Saya sangat setuju. Cari Sangat waktu setuju. bagaimana bisa mengundang beliau, Ya. dengan kesibukan beliau. Ya. Kita akan coba Pak. Dan saya kalau bisa mengusulkan Suara NATO nanti bisa ada kita waktu setiap minggu, ya, Kopi Morning bersama SKPD. Ya, biasa itu, Pak. Bupati bertanya, SKPD menjawab untuk masyarakat. Ya, Jadi kepada masyarakat Suara NATO, Ya. sahabat Pak Bupati sudah sampaikan. Jadi Bupati bertanya, SKPD menjawab. SKPD menjawab. Yang dialami oleh masyarakat. Oleh masyarakat setiap minggu. Nanti itu saya gilir. Misalnya minggu ini dinas
Kominfo, misalnya minggu depan dinas pariwisata atau dinas pendidikan. Dan dipastikan OPD semua akan dapat itu Pak ya? Pasti semua dapat, agar supaya bukan hanya bupati yang yang tahu akan masalah di daerah. Harusnya instansi teknis juga harus tahu. Kalau bisa Pak, tolong hadirkan jangan orang teknis Pak, kadisnya Pak. Kadis langsung, bukan tidak bisa diwakili. Luar biasa. Nanti kita atur tempatnya, semua kepalanya harus di sini. Luar biasa. Dan saya berharap dengan podcast ini hari ini kita belum live ya, kita. Belum live, Pak. Nanti ke depan kita ya untuk itu. Jadi ini wadah kita untuk bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat. Ya. Jadi salut saya luar biasa. Suara NATO oke. Luar biasa. Jadi sahabat podcast Suara NATO, terima kasih. Itulah tadi hampir kurang lebih 45 menit sejam ya bersama Pak Bupati. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak telah mampir dengan kesibukannya. Ya. Dan ini menjadi perdana podcast Suara NATO, sehingga ke depan insya Allah kita akan lebih maksimal lagi, lebih baik lagi Pak. Ya. Ini baru perdana Bapak Bupati tamu pertama. Pertama saya? Iya. Luar biasa. Luar biasa. Podcast sahabat Suara NATO, saya Andrika Hasan dan Bapak Bupati Haji Iskandar Kamur SPT undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.